أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surat Al-Baqarah ayat 183. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan ceramah tentang perbuatan yang baik untuk orang tua. Kita adalah manusia yang dilahirkan oleh ibu dan Allah yang menciptakan kita semua. Untuk itu marilah kita bersyukur dengan adanya kita di muka bumi ini. Karena melalui rahim ibu kita bisa terlahir di hidup di dunia ini. Itu semua jelas karena jasa ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan. Betapa sangat berat di saat ibu kita mengandung, dan betapa tulus ikhlas ayah kita telah menjaga ibu hingga kita semua terlahir. Anak-anakku sekalian, mungkin kita sudah mendengar surga ada di telapak kaki ibu, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu marilah kita menghormati ibu kita dan ayah kita. Merekalah yang membekali kita semua pengetahuan dan mengerti tentang kehidupan ini. Merekalah yang membimbing dan mengasuh kita dengan penuh pengorbanan. Betapa orang tua kita marah apabila kita tidak menuruti perintahnya, dan akan menjadi anak yang durhaka, karena ridho kedua orang tua adalah ridho Allah. Begitu juga sebaliknya. Marilah kita jadikan diri kita menjadi anak-anak yang berbakti, anak yang selalu berbuat baik kepada orang tua, yang selalu mendoakan kedua orang tua kita, hingga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku sekalian, bagaimana caranya kita agar bisa berbakti dan berbuat baik kepada orang tua? Tentu kita sebagai anak yang masih dalam keadaan belajar, tentu jawabannya adalah dengan rajin belajar, membantu orang tua, rajin dan giat beribadah, selalu mendoakan kedua orang tua kita. Dengan demikian, kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Jika kita malas belajar, nilai kita rapotnya kecil, maka orang tua kita akan sedih. Dan apabila kita malas beribadah, malas sholat 5 waktu, mengaji, dan juga mendoakan orang tua kita, maka kita pun dapat marah, dan Allah juga pasti marah. Ayo anak-anakku sekalian, kita giat dan buktikan kepada bapak dan ibu kita bahwa kita adalah anak-anak yang soleh. Kita adalah anak-anak yang solehah. Kita merupakan anak-anak yang berbakti, yang bisa menunjukkan prestasi belajar, rajin beribadah, dan hal positif lainnya. Orang tua kita akan tersenyum ketika melihat kita sholat, kita belajar, kita rajin beribadah, dan mereka pasti akan menuruti apa yang kita mau. Selagi mampu, pasti akan dikabulkan apa yang kita mau. Anak-anakku, coba kita lihat betapa gigihnya ayah kita yang pergi pagi pulang sore demi mencari nafkah untuk kita.
Dan itu semua dilakukan agar kita menjadi anak yang taat kepada agama, kepada orang tua, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada mereka, yakni kedua orang tua kita yang tercinta. Jika kita tidak taat, maka Allah akan murka dan nanti kita akan dimasukkan ke nerakanya. Kalau kita nurut, pasti kita akan mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dalam surat Al-Isra ayat ke-23 dijelaskan, dalam hal ini Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka, sebagai mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 23. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia, bahkan disebut berkali-kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Itu di surat An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat itu diperintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan disandingkan dengan amal yang paling utama, yaitu tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa amal ini pun sangat utama di sisi Allah. Begitu besarnya martabat mereka dipandang dari kacamata syariat. Nabi mengutamakan bakti mereka atas jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, mendirikan sholat pada waktunya. Aku bertanya kembali kemudian. Jawab beliau, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi kemudian. Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian agungnya kedudukan berbakti kepada orang tua, bahkan di atas jihad fisabilillah. Padahal jihad memiliki keutamaan yang sangat besar pula. Anak-anakku sekalian, adapun ancaman jika kita durhaka kepada orang tua. Rasulullah menghubungkan kedurhakaan kepada kedua orang tua dengan berbuat syirik kepada Allah. Dalam hadis Abi Bakrah, beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu. Nabi bersabda, yaitu berbuat syirik durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Membuat menangis orang tua juga terhitung sebagai perbuatan yang durhaka. Tangisan mereka berarti keroyokan hatinya oleh pola tingkah sang anak. Ibnu Umar menegaskan, tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan yang besar
Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah pun menegaskan dalam surat Al-Isra bahwa perkataan atau terhadap orang tua saja dilarang, apalagi yang lebih dari itu. Dalam ayat itu pula dijelaskan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, jika orang tua kita meminta tolong kita, janganlah sekali-kali kalian berkata karena itu termasuk salah satu dosa besar. Jawablah dengan perkataan yang baik, jawablah dengan senang hati, maka orang tua pun akan memberikan doa terbaik pula untuk kita. Anak-anakku sekalian, ada beberapa cara untuk memuliakan orang tua kita. Banyak cara agar orang tua kita bahagia, senang atas perilaku-perilaku kita. Salah satunya bertutur katalah yang baik. Jangan sekali-kali menggunakan kata-kata yang tidak baik, karena itu akan menjadi dosa. Bertutur katalah yang baik, yang sopan, dan beretika berbicara yang baik. Juga sering-seringlah mendoakan. Sering-seringlah mendoakan, karena jelas bahwa doa anak akan menjadi kebahagiaan untuk orang tuanya. Sebab itu wajib untuk selalu mendoakan kebaikan orang tua, agar orang tua kita diberikan kelapang dadaan dalam mengurus kita, kesabaran dalam mengurus kita, sehingga kita bisa tumbuh menjadi anak yang berguna. Selanjutnya bisa juga kita membuat orang tua kita bangga, berikan prestasi yang sebaik-baiknya dengan giat belajar, sering membantu orang tua di rumah, peduli terhadap lingkungan. Buatlah bangga kedua orang tuamu. Lalu bisa juga dengan melakukan kebiasaan baik orang tua. Ya, ini ada hadisnya. Sesungguhnya termasuk kebaikan seseorang adalah menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman bapaknya sesudah bapaknya meninggal. Jadi silaturahmi dengan orang-orang yang orang tua kita mengenalnya jangan sampai putus. Itu juga salah satu hal-hal yang bisa memuliakan orang tua. Lalu apalagi bisa juga dengan berbuat baik pada orang terdekat orang tua, ya, merawat ketika usia orang tua renta. Nah ini mungkin kita ingat dari kecil kita dilahirkan, diurus, karena kita gak bakal bisa mandi sendiri, tidak bakal bisa makan sendiri, tidur sendiri, semuanya diurus oleh orang tua. Jadi hendaknya ketika kita sudah dewasa nanti, tentu orang tua kita sudah renta, itu adalah kewajiban kita untuk merawat orang tua kita. Selanjutnya tidak boleh mencela, karena kata Rasulullah, termasuk dosa besar adalah seseorang yang mencela kedua orang tuanya dengan cara dia mencela bapaknya orang lain. Maka orang tersebut balas mencela bapaknya. Dia mencela ibu seseorang, maka orang tersebut balas mencela ibunya. Nah, ini juga yang sering dipakai bercandaan ya. Tidak boleh ngata-ngatain orang tua, tidak boleh menghina-hina orang tua. Itu gak boleh. Lalu apalagi? Melakukan apa yang diridhoi orang tua.
Tentu orang tua kita berharap banyak kepada kita agar kita bisa menjadi anak yang berguna kelak, bisa jadi anak yang dibanggakan, bisa menjadi harapan orang tua. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, sudah diwajibkan bagi kita untuk melakukan apa yang diridhoi orang tua. Tentunya melakukan hal yang disukai orang tua selama itu baik, sebab bisa menjadi kebanggaan orang tua kita. Tentu apa yang dilakukan tersebut yang masih dalam jalan Islam, pasti jalan tersebut benar. Sekian ceramah dari Bapak hari ini. Semangat berpuasanya. Semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesehatan serta semangat sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum